Salam dalam kasih Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Pekabaran malam hari ini berjudul Yesus yang lain. Dalam sejarah kehidupan manusia, pasti ada yang disembah. Bahkan, kaum ateis saja pasti ada sesuatu yang mereka puja atau sembah. Terlebih lagi kita sebagai umat Allah yang sisa, tentunya menyembah Allah yang benar dan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Nah, ada makhluk yang juga menginginkan kesamaan dengan Allah. Mari kita buka Alkitab kita dan membaca Yesaya 14 ayat 13 dan 14 yang berbunyi, "Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi." Dia yang hendak menyamai Allah yang maha tinggi ini bernama Lucifer. Mengapa Lucifer ingin sama dengan Allah? Karena dia ingin disembah. Itu sebabnya dia ingin duduk di bukit pertemuan di sebelah utara, karena disitulah tahta Allah. Kita tahu dia tidak berhasil mendapatkan posisi tersebut di sorga, dan karenanya dia diusir dari sorga. Pertanyaannya adalah, apakah setelah dibuang ke dunia ini, Lucifer masih memiliki kerinduan yang sama untuk tetap sama dengan Allah dan menerima penyembahan? Kerinduan Lucifer tersebut masih tetap ada. Itu sebabnya dalam buku Wahyu pasal 13 ayat 3 dikatakan, "Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu." Artinya, yang ikut binatang sudah pasti sembah sang naga, yaitu setan. Kepada Yohanes ditunjukkan kondisi dunia di mana semua mengikuti binatang itu yang dengan sendirinya menyembah setan. Pertanyaan, jika setan muncul saat ini di hadapan kita dan berkata, "Saya adalah setan, sembahlah saya," adakah yang mau menyembah dia? Tentu tidak ada. Nah, Yohanes melihat seluruh dunia heran dan ikut binatang. Seluruh dunia artinya banyak sekali, dan karena banyaknya sampai-sampai Yohanes menggunakan istilah seluruh dunia. Oleh sebab saking sedikitnya umat yang setia, sampai-sampai Yohanes tidak bisa lihat bahwa masih ada sekelompok kecil yang tidak menyembah setan. Perhatikan amaran berikut ini dalam Markus 13 ayat 22. "Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan." Satu-satunya cara seluruh dunia ikut dan sembah setan dan bahkan menyesatkan orang-orang pilihan adalah melalui penipuan. Jadi itulah yang setan lakukan agar seluruh dunia ikut dia, yaitu dengan menipu. Nah, apa upaya setan dalam menipu seluruh dunia, bahkan orang pilihan juga? Perhatikan ayat berikut ini dalam 2 Korintus 11 ayat 3. Berbunyi, "Tetapi aku takut, kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya." Penipuan apakah yang Paulus maksudkan? Mari kita baca ayat 4 yang berkata, "Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima." Paulus khawatir akan kondisi umat di Korintus tentang adanya Yesus yang lain, roh yang lain, serta Injil yang lain. Karenanya, dalam pekabaran ini kita akan pelajari Yesus yang asli dan Yesus yang lain, roh yang asli dan roh yang lain, serta Injil yang asli dan Injil yang lain. Perhatikan Paulus katakan, Yesus yang lain ini bukanlah yang dia kabarkan atau khotbahkan. Jadi, Yesus yang lain ini Paulus tidak ajarkan. Lalu, Yesus yang mana yang Paulus kabarkan? Mari kita cari tahu Yesus yang Paulus ajarkan atau khotbahkan, karena dengan mengetahui Yesus yang Paulus ajarkan,
maka kita akan tahu Yesus yang palsu. Dalam buku Kisah kita bisa langsung lihat Yesus yang mana yang Paulus ajarkan. Kisah 9 ayat 20 berkata, ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Jelas bahwa Paulus memberitakan atau mengkhotbahkan tentang Yesus yang asli, yang adalah anak Allah. Apakah Yesus ini yang Paulus kabarkan kepada jemaat di Korintus? Kita buka 1 Korintus 1 ayat 9, berbunyi, Allah yang telah memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita, adalah setia. Jelas bahwa Paulus kabarkan kepada jemaat di Korintus bahwa ada Allah dan dia mempunyai anak. Dalam suratnya yang kedua kepada jemaat di Korintus, Paulus menuliskan yang berikut ini. 2 Korintus 1 ayat 19 berkata, karena Yesus Kristus, anak Allah, yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya, di dalam dia hanya ada ya. Tidak diragukan lagi bahwa Paulus khotbahkan atau beritakan tentang Yesus anak Allah kepada jemaat di Korintus. Kemudian Paulus tekankan dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena dia kita hidup. Paulus tidak mengkhotbahkan bahwa Yesus adalah Allah yang Alkitab ajarkan. Paulus ajarkan bahwa Yesus adalah anak dari Allah yang Alkitab ajarkan. Ayat selanjutnya, 1 Korintus 11 ayat 3, berbunyi, tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Paulus ajarkan bahwa Allah adalah kepala dari anak Allah, yaitu Kristus Yesus. Paulus tidak ajarkan bahwa mereka sama-sama kepala, karena Paulus tahu bahwa Yesus adalah anak Allah. Jika ada orang yang kabarkan kepada kita tentang Yesus, untuk mengetahui apakah Yesus yang mereka ajarkan asli atau palsu, adalah dengan mencocokkan dengan ajaran Paulus. Contoh selanjutnya dari Yesus yang Paulus kabarkan adalah 2 Korintus 1 ayat 3, berbunyi, terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, dan Allah sumber segala penghiburan. Jelas Paulus ajarkan bahwa Allah itu adalah Bapanya Yesus, dan Yesus adalah anak dari Allah Bapa. Lalu bagaimana dengan umat Kristen? Apakah Yesus yang umat Kristen yakini sama dengan yang Paulus kabarkan? Berikut ini apa yang umat Kristen umumnya yakini. Credo Athanasia berkata, kami menyembah satu Allah dalam Trinitas dan Trinitas dalam kesatuan, tanpa membaurkan pribadi-pribadinya atau membagi substansi, karena pribadi Bapa adalah satu, anak pribadi yang lain, Roh Kudus adalah pribadi yang lain, tetapi kealahan Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu. Kemuliaan mereka sama, keagungan mereka sama kekal. Selanjutnya dikatakan, jadi Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Namun tidak ada tiga Allah, tetapi satu Allah. Dan dalam Trinitas ini tidak ada yang sebelum atau sesudahnya. Tapi ketiga pribadi itu sama-sama kekal dan sama-sama setara. Credo Athanasia ini dikutip dari Philip Schaff's History of the Christian Church, Volume 3, Section 132, halaman 690-693. Menurut Credo Athanasia, ada Allah yang adalah satu substansi, tapi terdiri dari tiga pribadi yang berbeda. Namun bukan tiga Allah, tapi satu Allah. Sekarang perhatikan ada kalimat yang berbunyi, tidak ada yang sebelum atau sesudahnya. Apa artinya? Artinya sama-sama ada, co-eternal, sama-sama kekal. Tidak ada yang lebih dulu dari yang lain. Nah, jika memang ketiganya sama-sama ada,
maka Yesus bukanlah anak yang sesungguhnya. Sebab kalau anak, maka anak ada sesudah orang tua. Karenanya Yesus disebut anak bukanlah sebagai anak yang sesungguhnya. Banyak ahli teologi yang ajarkan doktrin ini. Berikut beberapa doktrin dari denominasi yang ada di dunia ini. Pertama, kita lihat dari Gereja Katolik. Dikatakan mengakui kesatuan Allah, yaitu satu dalam alamiah, satu dalam substansi dan esensi. Lalu, hanya ada satu Allah, yaitu Bapa Maha Kuasa, Anak Tunggal Allah, dan Roh Kudus, yang disebut Trinitas Maha Suci. Dan misteri dari Trinitas Maha Suci ini adalah pusat misteri dari iman Kristen. Pengakuan iman ini serupa dengan kredo Atanasia tadi. Inilah yang diyakini oleh Gereja Katolik. Berikut ilustrasi Trinitas dari umat Katolik. Melalui bagan ini, Gereja Katolik menyatakan bahwa Bapa bukan anak, anak bukan Bapa, Bapa bukan roh, roh bukan Bapa, dan anak bukan roh, dan roh bukan anak. Tetapi ketiganya adalah Allah, tiga pribadi yang berbeda, tapi satu Allah. Mari kita baca kalimat yang dalam kotak, dan kita perbesar dalam slide berikut ini. Sebuah ilustrasi konkret yang baik dari Trinitas terberkati adalah segitiga sama sisi. Segitiga semacam itu memiliki tiga sama sisi dalam segala hal, namun berbeda satu sama lain. Ada tiga sisi, tapi hanya satu segitiga. Seperti yang kita lihat dalam ilustrasi ini, setiap pribadi ilahi berbeda dari dua yang lain. Namun ketiganya adalah Allah. Masing-masing adalah Allah. Berbeda dari yang lain, namun satu dengan mereka. Ketiga pribadi itu setara dalam segala hal, dengan satu alamiah dan satu substansi. Tiga pribadi ilahi, tapi hanya satu Allah. Ini adalah suatu hal yang menarik, saudaraku dalam Tuhan. Sebab dari semua penjelasan yang kita baru saja lihat, baik definisi ataupun diagram maupun penjelasan diagram ini, terlihat upaya untuk mendefinisikan atau menjelaskan Trinitas tersebut. Padahal mereka mengakui Trinitas itu misteri. Nah, yang uniknya, misteri tapi bisa didefinisikan. Kemudian, bagaimana dengan Gereja Lutheran yang berdiri dari pergerakan Martin Luther? Kita baca keyakinan mereka yang juga berdasarkan kredo Atanasia. Dikatakan, kami menyembah satu Allah dalam Trinitas dan Trinitas dalam kesatuan, tanpa membaurkan pribadi-pribadinya atau membagi substansi. Gereja Lutheran menggunakan kredo yang sama dengan yang digunakan oleh Gereja Katolik, yaitu kredo Atanasia. Selanjutnya kita lihat Gereja Baptis. Dikatakan di sana, Tritunggal Allah yang kekal menyatakan dirinya kepada kita sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dengan atribut pribadi yang berbeda, tetapi tanpa pembagian dari alamiahnya, esensi, atau wujud. Trinitas yang diimani oleh Gereja Baptis sama dengan yang dijelaskan oleh kredo Atanasia, yang mana juga diimani oleh Gereja Katolik dan Gereja Lutheran. Berikutnya kita baca pernyataan tokoh Gereja Baptis berikut ini yang bernama Dr. R. Albert Mohler. Dia menulis sebuah artikel yang berjudul God Talk is not a game. Mari kita baca. Yang hilang di sini adalah pengakuan yang jelas bahwa nama-nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus dinyatakan sebagai nama-nama. Allah berbicara bukanlah sebuah permainan. Trinitas memang sebuah misteri, tapi nama-namanya jelas dinyatakan dalam kitab suci. Beliau berkata bahwa memang Trinitas adalah misteri. Jadi sama dengan yang diakui oleh Gereja Katolik dan juga Gereja Lutheran. Namun kembali uniknya, meskipun misteri, tapi mereka berupaya dengan segala macam cara untuk menjelaskan dan mendefinisikannya. Berikutnya dari Gereja Anglikan, dikatakan, dan dalam kesatuan kealahan ini ada tiga pribadi, satu substansi, kekuatan, dan keabadian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kembali, Trinitasnya Gereja Anglikan sama dengan Gereja Katolik, Lutheran, dan Baptis.
Kemudian dari gereja Metodis, kita baca, dan dalam kesatuan kealahan ini ada 3 pribadi, satu substansi, kekuatan dan keabadian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kembali, Trinitas yang diimani oleh gereja Metodis sama dengan yang diimani oleh gereja Katolik, Lutheran, Baptis, dan Anglikan. Mengapa kita perlu lihat semua bukti-bukti ini? Karena kita sudah lihat bahwa sesuai kredo Atanasia, Yesus tidak bisa menjadi anak Allah yang sesungguhnya. Karena tidak ada yang mendahului sebelum atau sesudahnya. Semuanya sama-sama ada, co-eternal. Dan karenanya, mereka yang mempercayai doktrin Trinitas mempunyai pemahaman yang sama tentang Yesus, yaitu bahwa Yesus bukanlah anak Allah yang sesungguhnya. Berikut kita lihat salah satu contohnya. Dalam Dake's Annotated Reference, Bible in its Comment under Acts, pasal 13 ayat 33, dikatakan, seperti Allah, oknum yang kita kenal sekarang ini sebagai Yesus Kristus tidak memiliki awal, tidak diperanakkan, bukanlah anak, dan tidak datang menjadi makhluk. Tetapi sebagai manusia dan sebagai anak Allah, dia tidak kekal. Dia memiliki awal, dia diperanakkan. Ini saat yang sama Maria mempunyai seorang anak. Buku ini ditulis oleh pendeta Finis Dake. Dia seorang pendeta dari aliran Pantekosta. Nah, apa artinya dari penjelasan ini? Artinya, Yesus disebut anak Allah nanti setelah dia lahir dari Maria. Sebab sebelum lahir dari Maria disebutkan Yesus tidak memiliki awal, tidak diperanakkan, bukan anak. Dengan kata lain, mereka menyatakan bahwa pernyataan Allah dalam Yohanes 3 ayat 16 yang dikatakan mengaruniakan anaknya yang tunggal bukanlah anak yang sesungguhnya. Padahal dalam Yesaya 9 ayat 5 dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Apa artinya? Artinya anak yang diberikan itu atau yang dikaruniakan itu sudah ada sebelum diberikan. Selanjutnya, kita baca penjelasan Walter Martin dari Gereja Baptis yang dia tulis dalam bukunya The Kingdom of Cults, halaman 117 dan 118. Kitab suci tidak menyebut Yesus Kristus sebagai anak Allah yang kekal, dan dia tidak pernah disebut anak sama sekali sebelum inkarnasi, kecuali dalam bagian-bagian nubuat dalam Perjanjian Lama. Istilah anak itu sendiri adalah istilah fungsional, seperti istilah Bapa dan tidak memiliki arti selain dari waktu. Apakah yang beliau maksudkan? Dia menjelaskan bahwa Yesus bukanlah anak Allah yang sesungguhnya, bukan anak lahiriah, tetapi hanya fungsional, hanyalah permainan peran. Mengapa kita perlu lihat hal ini? Bukan untuk menyalahkan mereka, tetapi untuk memberikan bukti kepada kita semua bahwa sudah banyak yang ajarkan tentang adanya Yesus yang lain, yaitu Yesus yang berbeda dengan yang Paulus ajarkan. Dan ini semua karena mereka percaya Trinitas. Jadi, dunia kekristenan banyak yang percaya bahwa Yesus bukan anak yang sesungguhnya lahir dari Bapa. Bahkan ada denominasi yang percaya Yesus diciptakan. Karenanya, Yesus yang mereka miliki berbeda dengan Yesus yang Paulus ajarkan atau khotbahkan. Dan Paulus khawatir umat-umat Allah terima Yesus yang lain ini. Kembali kita sepertinya mudah untuk menilai orang lain atau denominasi yang lain. Mari kita lihat gereja Advent. Apa yang gereja Advent yakini? Mari kita lihat iman dari pendiri gereja Advent. Nyonya White menuliskan dalam Testimonies for the Church volume 8 halaman 268 paragraf 3. Dikatakan, Allah adalah Bapa dari Kristus. Kristus adalah anak Allah. Kepada Kristus telah diberikan posisi yang agung. Dia telah dibuat setara dengan Bapa. Semua dewan Allah terbuka bagi anaknya. Perhatikan, dikatakan bahwa kepada Kristus telah diberikan posisi yang agung. Artinya posisi itu tadinya belum menjadi miliknya, tapi kemudian setelah diberikan menjadi miliknya. Lalu dikatakan dia telah dibuat setara dengan Bapa. Artinya, kesetaraan Yesus dengan Bapa adalah karena Bapa memberikan kepada dia. Sebab dia adalah anak.
Jadi, Nyonya White akui bahwa Yesus adalah anak Allah. Berikutnya, J.N. Andrews dalam Review and Herald September 7 tahun 1869 berkata, "Dan tentang anak Allah, dia akan dikecualikan juga, karena dia memiliki Allah sebagai Bapanya, dan pada suatu waktu di masa lampau kekekalan mempunyai hari-hari permulaan." J.N. Andrews menyatakan bahwa meski kita tidak tahu kapan, karena belum ada perhitungan waktu yang manusia dapat pahami, Yesus punya hari-hari permulaan, yaitu saat dia lahir dari Bapanya. Andrews katakan Yesus punya Bapa. Berikutnya, James White dalam Review and Herald Januari 4 tahun 1881 berkata, "Bapa lebih besar daripada anak, karena dia adalah yang pertama. Anak itu setara dengan Bapa, karena ia telah menerima segala sesuatu dari Bapa." Apa yang James White nyatakan ini serupa dengan yang disampaikan oleh istrinya tadi. Dari penjelasan para pendiri gereja Advent ini, jelas bahwa Yesus yang mereka percayai adalah Yesus yang sama yang Paulus percayai, yaitu Yesus Kristus anak Allah yang sesungguhnya. Inilah keyakinan gereja Advent yang mula-mula. Bagaimana dengan gereja Advent yang sekarang ini? Mari kita baca cuplikan buku doktrin gereja Advent yang berkata, ada satu Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, satu kesatuan dari tiga pribadi kekal. Gereja Advent menggunakan pemahaman yang sama dengan Credo Athanasia. Istilah koeternal mulai digunakan. Coba bandingkan kutipan dari buku doktrin Advent tersebut dengan pernyataan dari Paus Yohanes Paulus II yang di sebelah kanan. Kita baca, satu Allah yang kita sembah adalah kesatuan dari tiga pribadi ilahi. Jelas sama antara keduanya. Perhatikan pernyataan dari Bible Research Institute berikut ini. Kami tidak percaya pada tiga Allah, tapi satu Allah dalam tiga pribadi. Ketiga kepribadian ini berpartisipasi dalam satu substansi. Dalam kesatuan ilahi ada tiga pribadi yang sama-sama kekal dan sederajat, yang meski berbeda adalah satu Allah yang tak terbagi. Ini ditulis oleh Eckhard Müller dalam artikel Reflections halaman 9. Apakah yang beliau sampaikan ini sama atau berbeda dengan Credo Athanasia? Sudah jelas sama. Sebab gereja Advent yang sekarang ini sudah percaya Trinitas. Sehingga mereka semua menyatakan bahwa Allah itu adalah satu substansi, tapi terdiri dari tiga pribadi, namun tidak terbagi. Inilah uniknya doktrin Trinitas ini, saudaraku dalam Tuhan. Mereka semua yang meyakini percaya bahwa doktrin Trinitas adalah misteri, tetapi mereka berusaha untuk mendefinisikannya dan bahkan menjelaskannya. Dan saat kita membaca definisi maupun penjelasan mereka, kita juga bingung. Berikutnya kita baca kutipan dari Reflections on the Doctrine of the Trinity halaman 16 yang ditulis oleh Raul Dederen, Andrews University Seminar Studies Volume 8, Januari 1970. Dikatakan, kita harus mengakui bahwa Trinitas adalah satu Allah yang tak terpisahkan, dan bahwa perbedaan oknum tidak menghancurkan kesatuan ilahi. Kesatuan Allah ini dinyatakan dengan mengatakan bahwa Dia adalah satu substansi. Meskipun demikian, dalam kesatuan ilahi ada tiga oknum yang sama kekal dan sederajat, yang meski berbeda adalah Allah yang tak terbagi dan patut dipuja. Inilah doktrin kitab suci. Saudaraku dalam Tuhan, apa yang Raul Dederen ajarkan adalah sama dengan yang diajarkan oleh Eckhard Müller tadi. Sebab inilah ajaran gereja Advent yang sekarang ini. Apakah Advent yang sekarang ini sama dengan Advent yang sebelumnya? Sudah kita lihat tadi, jelas berbeda, tidak sama. Advent yang dulu, yang mula-mula, dan yang sekarang ini sangat-sangat berbeda. Ajaran Advent yang mula-mula sama dengan yang Paulus ajarkan. Kita sudah baca pernyataan daripada Nyonya White, J.N. Andrews, dan James White. Ajaran Advent yang sekarang ini berbeda dengan yang Paulus ajarkan. Yang mereka yakini sekarang ini sama dengan yang gereja Katolik yakini, Lutheran, Anglikan, dan Baptis serta Metodis.
Kita lihat lagi bagan Trinitas dari gereja Advent dan kita bandingkan dengan bagan gereja Katolik berikut ini. Dua diagram ini tidak ada bedanya. Semuanya menjelaskan hal yang sama, bahwa Bapa itu bukan anak, anak itu bukan Bapa. Bapa itu bukan roh, roh itu bukan Bapa. Anak itu bukan roh, dan roh itu bukan anak. Yang berbeda adalah hanya cara menggambarnya saja, tapi ajarannya sama. Karenanya gereja Advent yang sekarang ini telah menjadi percaya kepada Trinitas yang sama dengan gereja Katolik. Yang sebelah kiri adalah diagramnya gereja Katolik, dan yang sebelah kanan adalah diagramnya gereja Advent. Apakah ajaran Trinitas ini yang menuntun para ahli teologi gereja Advent kepada pemahaman bahwa Yesus bukanlah anak Allah yang sesungguhnya? Sudah pasti, saudaraku dalam Tuhan. Mari kita lihat penjelasannya. Yang pertama dari Max Hatton. Dia seorang pendeta di Australia, dia berkata, "Kita ditinggalkan tanpa alternatif selain menerima bahwa Yesus tidak mungkin menjadi anak harafiah Allah dalam kekekalan. Dia tidak dapat menjadi anaknya sendiri. Dia dengan jelas menerima peran tersebut untuk tujuan rencana penebusan." Ini diambil dari beberapa komentar oleh Max Hatton tentang buku Trinitas, apa yang telah diungkapkan Allah oleh Parfit Glynn. Kita bisa lihat, mereka yang percaya Trinitas tidak punya pilihan lain selain menerima bahwa Yesus bukanlah anak Allah yang sesungguhnya. Berikut masih dari pendeta Max Hatton. Dikatakan, "Izinkan saya mengulangi ajaran kitab suci, Yesus adalah Yahweh, dan oleh karena itu tidak dapat menjadi anak harafiah Yahweh." Inilah ajaran di gereja Advent, ya. Yesus bilang dalam Yohanes 10 ayat 36 bahwa dia adalah anak Allah. Tapi seorang pendeta Advent bernama Max Hatton menyatakan tidak bisa. Yesus bukan anak Allah karena dia adalah Yahweh. Perkataan siapa yang kita mau percayai? Saya percaya perkataan Yesus. Bagaimana dengan saudara? Berikutnya masih dari pendeta Max Hatton. Dalam bukunya Understanding the Trinity, dia menuliskan dalam halaman 97, hubungan Bapa Anak di dalam kealahan harus dipahami dalam pengertian metafora, bukan secara harafiah. Apa arti metafora? Metafora artinya sesuatu yang tidak sesungguhnya. Lalu apa tantangannya? Tantangannya adalah Yohanes 3:16 mengatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal." Jika anak ini bukanlah anak yang sesungguhnya, apa jaminan bahwa kasih Allah itu adalah kasih yang sesungguhnya? Kasih yang begitu besar tidak dapat didasarkan dengan hanya memberikan anak yang bukan anaknya. Jika semua ini metafora, maka rencana keselamatan juga metafora. Namun puji Tuhan, Alkitab katakan bahwa Yesus adalah anak Allah yang sesungguhnya. Kita lihat tulisan selanjutnya dari Vance Farrell dalam bukunya Defending the Godhead halaman 17. Dia menuliskan, "Kristus adalah selalu anak Allah dan tidak pernah ada saat ketika dia keluar dari Bapa. Pernyataan itu muncul untuk menyelesaikan semua masalah tentang keputraan Kristus." Vance Farrell adalah pelayan independen dan dia tulis bahwa Yesus bukan lahir dari Bapa atau keluar dari Bapa. Apa alasan dia? Kita lanjutkan. Masalah di sini adalah bahwa nama-nama ini, Bapa, Anak atau Kristus, dan Roh Kudus, mengidentifikasi pekerjaan mereka, bukan alamiah mereka. Jadi, bukan hanya metafora, tapi status Bapa dan Anak itu adalah peran pekerjaan. Kira-kira 2000 tahun yang lalu, Paulus amarkan kepada jemaat tentang adanya Yesus yang lain, yaitu yang berbeda dengan yang Paulus ajarkan. Sekarang, sesudah 2000 tahun kemudian, kekhawatiran Paulus terjadi. Mayoritas percaya bahwa Yesus bukanlah anak Allah yang sesungguhnya. Gereja Advent juga sudah mengajarkan Yesus yang lain ini. Coba dengar penjelasan seorang tokoh gereja Advent berikut ini. Saudara yang kekasih, istilah anak Allah tidak ada di perjanjian lama. Saya senang dia punya filosofi itu. Istilah anak Allah nanti muncul di yang baru.
Dr. Rondo Nuwu mendasarkan keyakinannya pada ajaran seseorang yang bernama Petra. Beliau diundang untuk menyampaikan doktrin Trinitas yang dipercayai oleh Gereja Advent kepada umat-umat Allah. Dan oleh karena doktrin Trinitas tersebut, pemahaman beliau tentang anak Allah sama dengan gereja-gereja yang lainnya, yaitu bahwa Yesus bukanlah anak Allah yang sesungguhnya. Sebab dasarnya sama, yaitu Credo Athanasia. Sadarkah saudara bahwa penjelasan beliau bertentangan dengan prinsip yang kaum Trinitas selalu elu-elukan? Kaum Trinitas selalu berkata bahwa meski kata Trinitas tidak terdapat dalam Alkitab, tetapi ajarannya ada. Nah, mengapa kalau kata anak Allah tidak ada di dalam Perjanjian Lama, langsung divonis tidak ada? Mari kita baca Alkitab. Mazmur 2 ayat 7 berkata, Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Tuhan dalam huruf besar diterjemahkan dari kata Ibrani Yahweh yang kemudian diterjemahkan menjadi Jehovah dalam bahasa Inggris, dan Dia adalah Allah Bapa. Bagi yang baru belajar, silakan ikuti pekabaran-pekabaran Selasa spesial sebelumnya untuk lihat bukti Alkitab dan tulisan Roh Nubuat. Jadi, dalam ayat ini, Allah Bapa berkata, Anakku engkau telah kuperanakkan hari ini. Nah, siapakah anak yang Allah Bapa peranakkan ini? Jawabnya ada dalam tulisan Paulus. Kita buka Ibrani 5 ayat 5 yang berbunyi, Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Jelas saudaraku dalam Tuhan, bahwa anak yang dimaksudkan dalam Mazmur 2 ayat 7 adalah Yesus Kristus. Yesus adalah anaknya Allah Bapa, dan hal itu Bapa sudah nyatakan sejak Perjanjian Lama. Masih ada penjelasan lainnya tentang anak Allah dalam Perjanjian Lama. Silakan ikuti pekabaran-pekabaran dalam channel YouTube Yohanes 173. Karenanya saudaraku dalam Tuhan, firman Tuhan adalah dasar iman kita, dan firman Tuhan menyatakan bahwa Yesuslah anak Allah dalam Perjanjian Lama, demikian juga dalam Perjanjian Baru. Ajaran manusia bukanlah dasar iman kita. Semoga kita lihat besarnya bahaya yang ada, sebab tema utama akhir zaman adalah penyembahan, dan ada makhluk yang iri kepada Yesus, dan Dia juga ingin disembah. Itu sebabnya Dia ciptakan Yesus yang lain, Yesus metafora. Nah, setelah mengamarkan tentang Yesus yang lain, Paulus juga khawatir kalau umat menerima roh yang lain. Mari kita lihat roh yang mana yang Paulus khotbahkan. 1 Korintus 3 ayat 16 berkata, Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jemaat Korintus tahu bahwa roh Allah yang dalam diri mereka. Perlu kita semua sadar dan pahami bahwa roh Allah dan Allah roh berbeda. Tetapi bagi kaum Trinitas, keduanya menjadi sama. Bagi mereka yang percaya Trinitas, roh Allah sama dengan Allah roh. Mohon maaf, ini namanya bersilat lidah, menipu. Pertanyaan bagi kita semua, apakah berbeda atau sama? Rumah makan dan makan rumah? Sudah pasti berbeda. Demikian juga dengan roh Allah dan Allah roh. Roh Allah tidak sama dengan Allah roh. Roh Allah adalah rohnya Allah itu. Itu sebabnya dalam bahasa Inggris disebut Spirit of God. Kata sambung of bermakna kepemilikan. Artinya roh itu milik Allah, karena roh itu adalah rohnya Allah itu sendiri. Mari kita lanjutkan. 1 Korintus 2 ayat 11 berbunyi, Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Paulus membuat paralel antara manusia dan roh manusia. Demikian juga Allah dengan rohnya. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Karenanya kita mempunyai roh. Dan yang mengetahui apa yang dalam diri kita, yaitu manusia, adalah roh manusia itu sendiri.
Bedanya, roh manusia tidak dapat berada di mana-mana, tetapi roh Allah dapat hadir di mana-mana. Itulah kemahahadiran Allah. Lihat ayat berikut ini tentang roh manusia dalam Lukas 8 ayat 55. Dikatakan, "Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan." Apakah arti roh dalam ayat ini? Roh dalam ayat ini artinya hidup. Hidup anak itu kembali lagi, dan seketika itu juga anak itu bangkit. Karenanya dalam Alkitab, roh sama dengan hidup. Silakan baca juga Yohanes 6 ayat 63. Selanjutnya dalam 2 Korintus 3 ayat 17 berkata, "Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan." Ingat, bagi Paulus hanya ada satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Baca kembali 1 Korintus 8 ayat 6. Karenanya ayat ini dapat kita baca menjadi, sebab Yesus Kristus adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah, ada catatan samping saudaraku dalam Tuhan tentang ayat ini. Dalam bahasa Indonesia ada disebut kata roh Allah. Lihat kalimat yang diwarnai hijau muda. Namun dalam bahasa Inggris tertulis Spirit of the Lord, atau yang artinya roh Tuhan. Sebab dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, tidak ada kalimat roh Allah, tetapi kalimat roh Tuhan. Itu sebabnya dalam Alkitab bahasa Indonesia terjemahan lama berbunyi, "Adapun Tuhan itu roh, dan barang di mana ada roh Tuhan, disitulah kebebasan." Terjemahan lama sama dengan bahasa aslinya, bahwa roh yang dimaksudkan adalah roh Tuhan, dan Tuhan itu adalah roh. Nah, ingat bahwa bagi Paulus Tuhan itu adalah Yesus Kristus. Apakah Paulus menyatakan bahwa Yesus adalah roh? Oh ya, lihat ayat berikut ini dalam 1 Korintus 15 ayat 45. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Siapakah Adam yang akhir? Yesus Kristus. Silakan baca ayat 47. Dengan jelas Paulus katakan bahwa Yesus menjadi roh yang menghidupkan, atau roh yang memberi hidup. Mungkin ada yang bingung, karena ada roh Allah dan ada roh Kristus. Bagaimana maksudnya? Kita buka 2 Korintus 5 ayat 19. Dikatakan, "Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami." Dalam Yohanes 14 dan 17, Yesus menjelaskan bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Kemudian dalam ayat ini, Bapa mendamaikan dunia dengan dirinya oleh anaknya, atau dalam terjemahan bahasa Inggris, Bapa mendamaikan dirinya dengan dunia di dalam anaknya. Oleh karena itu, jika kita menerima anak Allah, kita menerima Bapa dan anaknya. Karenanya, pada waktu kita menerima roh anak Allah, dengan sendirinya kita menerima roh Bapa. Sebab Bapa terlebih dahulu di dalam anaknya oleh kehadiran rohnya. Itu sebabnya yang lebih difokuskan oleh Alkitab dan roh nubuat nantinya adalah roh Kristus atau roh anak Allah. Sebab dengan menerima roh anak Allah, hal itu sama dengan menerima roh Allah. Mari kita baca ayat berikut ini dalam 2 Korintus 13 ayat 5. Berbunyi, "Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu, bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji." Saudaraku dalam Tuhan, jika kita mau tahan uji, kita harus memiliki Yesus di dalam diri kita. Bukan Allah roh. Ingat tadi, sesuai ajaran Trinitas, Yesus dan Allah roh itu berbeda. Yesus bukanlah Allah roh, dan Allah roh bukan Yesus. Karenanya saat Paulus berkata, Kristus ada dalam diri kamu, maka yang hadir dalam hidup kita adalah Yesus Kristus itu sendiri. Bagaimana caranya? Oleh kehadiran rohnya yang kudus, roh Kristus. Perhatikan ayat-ayat berikut ini agar melihat bahwa roh itu bukanlah oknum yang lain. Markus 2 ayat 8 berkata,
Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu?" Dalam Markus 2 ayat 8 ini, kata hati diterjemahkan dari kata Yunani pneuma yang artinya roh. Namun perhatikan, kata roh dalam ayat ini diterjemahkan menjadi hati. Karenanya jelas bahwa melalui ayat ini, roh itu bukanlah oknum yang lain, tetapi roh itu adalah rohnya Yesus itu sendiri. Kemudian, kita lihat dalam Markus 8 ayat 12. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Dikatakan Yesus mengeluh dalam hatinya. Nah, kata hati dalam ayat ini kembali diterjemahkan dari kata Yunani pneuma yang artinya roh. Karenanya ayat ini dapat dibaca menjadi, maka mengeluhlah ia dalam rohnya, yaitu rohnya Kristus itu sendiri. Ayat ini sama sekali tidak menyatakan tentang adanya oknum Allah roh. Tidak ada. Ayat ini menyatakan tentang rohnya Kristus. Kemudian saat Yesus di kayu salib, apakah yang dia katakan? Kita buka Lukas 23 ayat 46 yang berbunyi, "Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, 'Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku.' Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya." Nah, kata nyawa dalam ayat ini diterjemahkan dari kata Yunani pneuma yang sama, yang artinya roh. Itu sebabnya dalam bahasa Inggris dikatakan my spirit atau rohku. Apakah Yesus menyerahkan oknum lain yang disebut Allah roh? Tentu tidak. Yesus menyerahkan nyawanya atau rohnya. Nah, masih dalam Alkitab yang sama dan menggunakan kata yang sama, Paulus menuliskan dalam Galatia 4 ayat 6, berkata, "Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa." Dikatakan Allah, yaitu Bapa, menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Rohnya siapa yang Bapa suruh? Roh anaknya Bapa. Maka artinya roh Kristus yang Allah Bapa suruh ke dalam hati kita. Nah, kata roh dalam ayat ini diterjemahkan dari kata Ibrani pneuma yang sama dengan ayat-ayat yang sebelumnya, yang artinya roh. Karenanya, apakah Paulus mengajarkan adanya oknum lain yang disebut Allah roh? Oh, tentu tidak. Yang memprihatinkan adalah, oleh karena ajaran Trinitas, umat Allah akhirnya bingung, sampai-sampai roh Allah menjadi Allah roh, dan bahwa kata roh akhirnya menjadi oknum lain yang berbeda. Pemahaman bahwa roh adalah oknum lain datang dan diajarkan oleh doktrin Trinitas. Doktrin ini yang membuat umat Kristen memahami bahwa roh itu adalah oknum lain. Dan uniknya, pada waktu kita menyampaikan kebenaran yang Alkitab ajarkan bahwa roh itu bukanlah oknum yang lain, namun rohnya Yesus itu sendiri, kita dianggap sesat. Bagaimana dengan tulisan roh nubuat? Apa yang roh nubuat ajarkan tentang roh? Kita baca dalam manuskrip Releases volume 14 halaman 23. Nyonya White menuliskan, "Karena dihalangi oleh kemanusiaan, Kristus tidak dapat berada di setiap tempat secara pribadi. Oleh karena itu adalah lebih berguna untuk mereka bahwa dia harus tinggalkan mereka, pergi kepada Bapanya dan mengirimkan Roh Kudus sebagai penerusnya di atas bumi. Roh Kudus adalah dirinya, dilepaskan dari kepribadian manusia dan tidak bergantung padanya. Dia akan mewakili kehadiran dirinya melalui Roh Kudusnya sebagai yang hadir di mana-mana." Perhatikan yang ditandai warna kuning. Roh Kudus itu adalah dirinya Kristus itu sendiri yang dilepaskan dari pribadi manusianya. Jadi, Roh Kudus itu bukan oknum yang lain. Roh Kudus itu adalah rohnya Yesus yang dilepaskan dari kepribadian manusia Yesus Kristus. Itulah kehadiran Yesus di mana-mana. Kutipan lainnya dikatakan dalam surat 66 April 10 tahun 1894 paragraf 18. "Tuhan akan segera datang. Kami menginginkan pemahaman yang lengkap dan sempurna yang hanya Tuhan saja dapat berikan." Artinya di sini adalah Tuhan Yesus, karena Tuhan segera datang. Tuhanlah yang dapat berikan kepada kita pemahaman yang lengkap dan sempurna. Kita lanjutkan.
tidak aman menangkap roh dari yang lain. Kami mau Roh Kudus yang adalah Yesus Kristus. Jika kita hidup bersama dengan Tuhan, kita akan memiliki kekuatan dan anugerah dan efisiensi. Jelas sekali saudaraku dalam Tuhan. Nyonya White bilang, tidak aman menangkap roh dari yang lain. Kami mau Roh Kudus yang adalah Yesus Kristus. Sebab Yesus segera datang dan Yesus saja yang dapat memberikan pemahaman lengkap dan sempurna. Kutipan berikutnya dalam Kerinduan Segala Zaman buku kedua halaman 485 paragraf 2 berkata, Kristus memberi mereka napas rohnya sendiri, hidup dari kehidupannya sendiri. Yesus bukan memberikan oknum lain, tapi rohnya sendiri, hidup dari kehidupannya sendiri. Jelas. Berikutnya dari Uriah Smith, dalam Review and Herald Oktober 28 tahun 1890 dia menjelaskan, tetapi menghormati roh ini, Alkitab menggunakan ungkapan yang tidak dapat diselaraskan dengan gagasan bahwa itu adalah seseorang seperti bapa dan anak. Sebaliknya, ini ditunjukkan sebagai pengaruh ilahi dari keduanya. Medium yang mewakili kehadiran mereka dan dengan mana mereka memiliki pengetahuan dan kekuatan melalui seluruh alam semesta jika tidak hadir secara pribadi. Uriah Smith adalah seorang pendiri gereja Advent, mempunyai pemahaman bahwa roh itu bukanlah oknum lain yang berbeda dari bapa dan anak, tetapi roh itu adalah pengaruh dan kehadiran dari bapa dan anaknya. Apakah ini Alkitabiah? Sudah tentu. Berikutnya dari John Loughborough, yang dia tulis dalam Review and Herald September 20 tahun 1898. Dikatakan, Roh Allah dibicarakan di dalam kitab suci sebagai wakil Allah, kuasa yang dengannya dia bekerja, agensi yang dengannya semua hal dijunjung tinggi. Ini jelas diungkapkan oleh pemazmur, Mazmur 139 ayat 7-10. Kita belajar dari bahasa ini bahwa ketika kita berbicara tentang Roh Allah, kita benar-benar berbicara tentang kehadiran dan kuasanya. Dia juga memahami bahwa roh itu bukan oknum yang lain, tetapi kehadiran dan kuasa Allah. Ini semua contoh dari pemahaman gereja Advent yang mula-mula. Bagaimana dengan gereja Advent yang sekarang ini? Dalam buku doktrinnya kita baca kutipan berikut ini. Allah roh yang kekal, aktif dengan Bapa dan Anak dalam penciptaan, inkarnasi, dan penebusan. Dia mengilhami para penulis kitab suci. Dia memenuhi hidup Kristus dengan kekuatan. Apakah penjelasan ini sama atau berbeda dengan penjelasan pendiri gereja Advent yang mula-mula? Jelas tidak sama dan sungguh sangat berbeda. Gereja Advent yang sekarang ini langsung menggunakan istilah Allah Roh. Amaran Paulus sudah terjadi di zaman sekarang ini. Sudah ada Yesus yang lain yang disebut Allah Anak dan ada roh yang lain yang disebut Allah Roh. Dan ini semua tidak Alkitabiah, serta Paulus tidak ajarkan. Nah, saya yakin ada yang bertanya, bagaimana dengan 1 Korintus pasal 12? Bukankah itu mengajarkan tentang Allah Roh? Apakah benar demikian? Mari kita baca ayat-ayat berikut ini yang Paulus sendiri tuliskan. Yang pertama, 1 Korintus 12 ayat 27 dan 28, yang berbunyi, Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Kemudian dalam Efesus 4 ayat 11 dan 12, Paulus menuliskan, Dan ia di sini adalah Yesus, yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil, maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Dan jika saudara baca Kolose 1 ayat 18, Yesuslah kepala tubuhnya, yang adalah jemaatnya. Jadi, kepala tubuh adalah Yesus, dan tubuh tersebut adalah tubuh Yesus. Karenanya, kepala dan tubuh adalah Yesus. Dan Yesus sendiri yang memperlengkapi tubuhnya, sebab memang dialah kepalanya. Karenanya jelas bahwa
roh yang dimaksudkan adalah rohnya Yesus itu sendiri, yang adalah hidupnya Yesus itu sendiri. Pikirkan saudaraku dalam Tuhan, kepala adalah Yesus, tubuh adalah tubuh Yesus. Lalu roh atau hidup dari tubuh Yesus itu adalah oknum yang lain yang bukan Yesus? Apakah demikian? Tentu tidak. Bisa lihat kebingungan yang Trinitas sudah buat? Roh yang dimaksudkan dalam 1 Korintus 12 adalah roh Tuhan, yaitu roh Tuhan Yesus. Sebab Yesuslah pemilik tubuhnya, yang adalah jemaatnya. Yesuslah yang berikan karunia-karunia roh tersebut kepada tubuhnya sendiri, yaitu jemaatnya. Bagaimana caranya? Oleh kehadiran rohnya sendiri, yang adalah hidupnya. Jadi jangan hanya nongkrong pada 1-2 ayat saja atau hanya pada satu pasal saja. Lihat penjelasan lainnya dalam Alkitab, sebab Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. Kita sudah pelajari tentang Yesus yang lain dan roh yang lain. Sekarang kita lihat Injil yang lain. Galatia 3 ayat 8 berkata, "Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati." Kepada Abraham dikatakan, olehmu segala bangsa akan diberkati. Apakah karena Abraham? Perhatikan kata akan, yang artinya nanti di masa mendatang. Artinya, melalui Abraham akan ada jalan agar segala bangsa diberkati, yaitu melalui keturunannya yang adalah Yesus Kristus. Inilah Injil yang diberitakan kepada Abraham. Perhatikan pernyataan Paulus berikut ini dalam Kolose 2 ayat 10 dan Efesus 1 ayat 3-7. Berbunyi, "Kamu telah dipenuhi di dalam Dia." Kemudian, kita diberkati, dipilih, diadopsi, dan diterima dalam Kristus. Kami memiliki penebusan dan pengampunan dari dosa-dosa di dalam Dia. Saudaraku dalam Tuhan, semua berkat-berkat ini boleh menjadi milik kita di dalam Yesus Kristus. Berikutnya dalam Roma 5 ayat 18 dan 19 berkata, "Oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar." Inilah pusat pekabaran Paulus, yaitu adalah Kristus. Tidak hanya semua berkat dalam Yesus, tapi terlebih kita dibenarkan karena Yesus. Selanjutnya, Roma 5 ayat 10 berkata, "Sebab jikalau kita, ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya." Intisari dari Injil adalah dalam hidup Yesus. Sebab meski kematian Yesus penting, tetapi lebih penting lagi hidupnya. Karena melalui hidupnya kita diselamatkan. Melalui keturunan Abraham, segala bangsa diberkati, yaitu berkat keselamatan oleh hidup Yesus. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah yang dimaksud dengan diselamatkan oleh hidupnya atau hidup Yesus? Kita baca 1 Korintus 1 ayat 30, berbunyi, "Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguruskan dan menebus kita." Jika kita mau pembenaran, apa yang harus kita buat? Kita harus berada dalam Yesus. Jika kita mau pengurusan, apa yang harus kita buat? Kita harus berada di dalam Yesus. Kemudian, jika kita mau ditebus, apa yang harus kita lakukan? Kita harus berada di dalam Yesus. Sebab bila mana dalam Yesus, kita akan menerima pembenaran, pengudusan, dan penebusan. Nah, kita tidak dapat berada dalam Yesus jika roh yang kita terima dalam hidup kita bukanlah roh Kristus, tapi oknum yang lain. Sebab banyak orang yang percaya bahwa Yesus ada di sorga, dan yang sekarang ada di dunia ini, dan yang hidup dalam diri orang Kristen adalah oknum yang lain yang disebut Allah Roh. Ini ajaran berbahaya. Malah ini yang sesat, saudaraku dalam Tuhan. Kenapa? Ingat bahwa semua berkat kita terima di dalam Yesus.
pembenaran, pengudusan, dan penebusan semuanya kita terima di dalam Yesus. Jika yang di dalam kita bukan Yesus, maka itu artinya semua berkat tersebut tidak ada. Dan jika semua berkat-berkat ini yang dalam Yesus tersebut tidak ada dalam hidup kita, maka itu artinya kebinasaan. Kenapa? Sebab Yesus terlebih dahulu telah berkata, "Tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu." Sebab di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita binasa. Inilah sebabnya Paulus katakan kita diselamatkan oleh hidupnya. Karena hidupnya Yesus adalah rohnya Yesus itu sendiri. Dan saat kita terima roh Kristus, maka kita terima pembenaran, pengudusan, dan penebusan. Yang manakah saudara pilih? Roh Kristus atau Allah Roh? Saya pilih Roh Kristus. Sebab inilah yang Alkitab ajarkan. Perhatikan ayat berikut ini dalam 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Kita sudah tahu bahwa bagi Paulus hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Maka ayat ini dapat kita baca, siapa yang ikatkan dirinya pada Yesus menjadi satu roh dengan Yesus atau satu hidup dengan Yesus. Inilah yang disebut lahir kembali, saudaraku dalam Tuhan. Kita menjadi manusia baru. Bukan diri kita lagi, tetapi Yesus yang hidup dalam kita. Tetapi Trinitas menghancurkan semuanya ini dengan memberikan oknum lain yang bukan Yesus yang mereka sebut Allah Roh. Perhatikan pernyataan Paulus berikut ini dalam 2 Korintus 4 ayat 11. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Hidup siapa dalam tubuh kita yang fana ini? Hidup Yesus yang Paulus nyatakan. Dalam Galatia 2 ayat 20, Paulus lebih jelas mengatakannya, yang berkata, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Siapa yang hidup di dalam Paulus? Yesus Kristus, dan bukan Allah Roh. Inilah Injil itu, saudaraku dalam Tuhan. Jika ada yang ajarkan bahwa bukan Kristus yang hidup dalam diri kita, atau Kristus hidup di dalam diri kita lewat oknum lain yang disebut Allah Roh, maka itu bukanlah Injil. Itu adalah Injil yang lain. Jangan mau. Injil yang benar adalah Kristus dalam hidup kita oleh kehadiran rohnya Kristus itu sendiri. Berikutnya dalam Kolose 3 ayat 4 Paulus katakan, "Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan." Karenanya saudaraku dalam Tuhan, mau hidup yang kekal? Terima hidup Kristus. Injil adalah untuk memulihkan hidup kita yang tadinya menuju kebinasaan, menjadi menuju keselamatan. Sebab hidupnya Yesus adalah hidup yang kekal. Siapa memiliki hidup Yesus, memiliki hidup yang kekal. Tidak heran Yohanes tuliskan dalam 1 Yohanes 5 ayat 11-13. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Sekarang, kita bisa lihat mengapa Paulus khawatir dan memberikan amaran. Sebab jika kita menerima Yesus yang lain, yaitu Yesus yang bukan Anak Allah yang sesungguhnya, Yesus yang katanya anak metafora, maka kita akan binasa. Sebab di dalam Yesus yang palsu itu tidak ada hidup, tidak ada pembenaran, tidak ada pengudusan, dan tidak ada penebusan. Pada waktu di Eden, setan hancurkan hidup kekal Adam dan Hawa dengan tipuannya. Sekarang, dengan tipuan doktrin Trinitas, setan hancurkan hidup yang kekal dengan cara memberikan Yesus yang lain, roh yang lain, dan Injil yang lain. Mungkin ada yang merasa pekabaran ini terlalu keras. Itu karena umat-umat Allah sudah terlalu lama dininabobokan oleh doktrin Trinitas. Karenanya,
Sungguh-sungguh berdoa, saudaraku dalam Tuhan, dan buka hati agar Yesus masuk oleh kehadiran Roh-Nya dan tuntun kita dalam seluruh kebenaran. Karenanya kami memanggil dan menghimbau agar saudara pilih Yesus yang benar, yaitu Yesus yang adalah anak Allah yang Bapa peranakkan. Sebab dalam Dialah ada hidup yang kekal, dan Yesus tinggal dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.